Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pagi hari ini saya ingin kembali mengingatkan kita untuk selalu setia membaca firman Tuhan, agar kita terbentuk, pikiran kita terarah kehendak kita, dan termotivasi afeksi kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, iman kita tidak bertumbuh, bahkan iman kita akan mengalami suatu kondisi kemerosotan. Misalnya ada saja gangguan, cobaan, atau juga ancaman dari dunia ini, dari kuasa kegelapan, dari orang-orang jahat. Namun kalau iman kita itu iman yang bertumbuh, berakar, berbuah, maka kita akan mendapatkan kekuatan angin badai, topan, dan segala yang memungkinkan kita jatuh, terperosok, akan membuat kita tidak tergoncangkan. Karena apa? Iman kita berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita diterangi hatinya dengan firman. Jalan-jalan kita diluruskan supaya kita tidak ke kanan menyimpang atau ke kiri berbelok. Kita patuh tegak lurus kepada Tuhan Allah. Itulah ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Iman yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang penuh dengan kekuatan, yang tak terhampiri tetapi juga yang ada dan hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau pada pertemuan lalu, pada hari kemarin saya sudah menjelaskan tentang Alkitab dalam pengertian bahwa apa yang diajarkan di Alkitab perlu direnungkan dengan baik. Narasi-narasi yang ada di dalam Alkitab, sekali lagi saya mengingatkan kita sekalian untuk mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu ada setidaknya yang paling penting dan paling utama ada 4 narasi besar. Narasi pertama ialah penciptaan, narasi kedua ialah kejatuhan, narasi ketiga ialah penebusan, dan narasi keempat ialah penyempurnaan. Di dalam setiap narasi ada banyak peristiwa yang mendapatkan perhatian kita. Tentulah Tuhan Allah yang memberikan inspirasi kepada para penulis Alkitab, kitab demi kitab di zamannya, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap penulis untuk menuliskan firman Tuhan secara verbal. Dan di sini ada sebuah sinergisitas dan juga otoritas dari Tuhan Allah untuk setiap orang bisa mengenal dan mengerti kebenaran-kebenaran Allah. Nah, di dalam narasi-narasi itu kita belajar, kita memahami peristiwa-peristiwa yang sangat biasa dan sangat luar biasa. Misalnya kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian, di mana dituliskan oleh Musa untuk dibaca dan diajarkan kepada bangsa Israel yang menerima firman dan yang harusnya mengajarkan firman ini kepada segala bangsa, agar segala bangsa mendapatkan berkat dari firman yang diberitakan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Artinya Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan ruang. Ini dua entitas keberadaan dari alam semesta, waktu dan ruang. Waktu itu tidak bisa kita hitung hanya dalam pengertian jam, tidak bisa kita hitung dalam pengertian hari, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. Dalam permulaannya Allah menciptakan waktu pada mulanya, itu in the beginning, the first time Allah menciptakan waktu, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi ada waktu dan ada ruang, langit dan bumi, ruang. Nah, ini bukan bicara tentang suatu yang tak ada batasnya. Memang kita tidak memiliki kapasitas atau belum memiliki kapasitas untuk mengukur ruang. Kita hanya tahu dari pengalaman empiris kita, apa yang kita lihat dengan mata, telinga, kita dengar, kita bisa rasakan,
pengalaman-pengalaman empiris atau pengalaman-pengalaman rasional kita bisa mengetahui hal itu, tetapi kita memiliki keterbatasan ketika kita mengetahui waktu dan ruang. Ini hal yang pertama yang Allah ciptakan, waktu dan ruang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kita melanjutkan kalimat berikutnya, firman berikutnya yang kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu firman berikutnya, kata-kata berikutnya adalah bumi itu belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. Jadi ini adalah no form and empty. No form and empty. Bumi sudah ada, diciptakan Tuhan Allah. Tidak diketahui kapan waktunya. Tidak diketahui bagaimana caranya Tuhan membentuk. Tapi kalau dari firman kita percaya Tuhan Allah telah menyatakan dengan firman-Nya, jadilah maka jadi. Jadi Allah menciptakan waktu pada mulanya, menciptakan, karena Allah itu dengan waktu itu berbeda. Allah itu tidak dibatasi waktu. Allah itu tidak dibatasi ruang. Jadi Allah menciptakan sesuatu di luar dirinya, tidak. Allah menciptakan segala sesuatu yang terbatas. Waktu itu terbatas, ruang itu terbatas. Namun kita yang terbatas, di antara yang terbatas kita bisa menilai dan memperhatikannya. Nah, waktu yang terbatas dan ruang yang terbatas. Tapi kita ada di dalam keterbatasan itu. Allah yang tak terbatas menciptakan yang terbatas. Karena tidak mungkin menciptakan yang tidak terbatas, karena Dia sendirilah yang tak terbatas, yang maha dari segalanya. Nah, ini hal-hal yang penting dan prinsip di awal pertama. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi bumi yang terbatas ini sudah ada, diciptakan oleh Tuhan Allah. Bumi berbentuk dan ada isinya selanjutnya setelah ada bumi. Jadi apakah unsur-unsur bumi itu sudah ada? Tentu ada air, ada udara, ada tanah, ada api. Ada unsur-unsur yang di dalamnya. Tidak dijelaskan kapan itu diciptakan di dalam kitab Kejadian ini. Namun itu sudah ada diciptakan, karena secara proklamasi Tuhan telah menyatakan itu kepada Musa, dan Musa menerima dengan iman dan menuliskannya dan mengajarkan bahwa langit, bumi, dan segala isinya itu ciptaan Allah. Jadi jangan sembah ciptaan Allah, jangan bergantung kepada ciptaan Allah. Nah, ini prinsip yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, supaya Musa mengajarkan kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mengajarkan kepada bangsa-bangsa lain di seluruh semesta alam. Ini yang paling penting. Nah, sekarang tahapan berikutnya. Kalau kita sudah memahami tentang Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya secara tepat dan benar, mendudukkan persoalannya dengan tepat dan benar, karena kita memang mendapatkan firman ini. Kita menerima firman ini. Bisa jadi ilmu pengetahuan menyanggahnya atau memberikan tafsir secara epistemologinya, secara keilmuannya. Bisa. Namun realitas itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau saya seorang ilmuwan, misalnya ilmuwan perbintangan, maka saya akan menyelidiki. Karena yang saya selidiki, saya sendiri ada, yang saya selidiki ada. Adanya saya sebagai subjek dan adanya yang diselidiki sebagai objek, maka saya ada relasi di dalam satu sistem, sehingga saya bisa menyelidiki. Waktu saya menyelidiki, maka saya diberikan kapasitas menyelidiki, dan kapasitas menyelidiki itu karena saya memiliki pengetahuan, punya pikiran, punya pengertian yang mendasar, yang mendalam. Nah, hal-hal ini yang perlu untuk kita renungkan. Sekali lagi, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, no form, empty. Mengapa dikatakan tidak berbentuk? Apakah bumi ini bulat atau itu opal atau memang datar? Tidak. Tidak berbentuk maksudnya adalah tidak memiliki sebuah sistem yang dapat menunjukkan kehidupan di bumi. Tidak berbentuk bukan berarti tidak ada di sana potensi untuk dihidupkan oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan dari seluruh semesta alam, gugusan bintang yang ada di semesta alam, spesial untuk bumi. Tuhan fokus untuk bumi. Karena memang kita ada di bumi ini, dan kita memang makhluk di bumi ini. Jadi ketika mesti kita pahami dulu bahwa ketika Musa menulis itu kan bumi sudah ada, manusia sudah ada, makhluk-makhluk lain sudah ada.
Jadi hal ini yang perlu untuk saudara dan saya memahaminya. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera ya. Jadi ada yang menyelimuti bumi ini. Di balik semua semesta alam, gugusan bintang, planet-planet, bahkan satelit-satelit planet itu semuanya ada yang menyelimuti. Nah, di sini fokus dari yang umum luas, maha luas, masuk ke dalam fokus kepada bumi. Nah, spesial untuk bumi dijabarkan lagi, dijelaskan lagi oleh Tuhan apa yang Tuhan ciptakan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, ini menjadi perdebatan juga, orang menafsirkannya. Tetapi di dalam keyakinan saya itu memang 24 hours, 24 jam. Dari yang umum, waktu yang saya katakan itu tidak bisa diukur oleh jam, hari, dan juga tidak bisa diukur oleh peristiwa, itu di awal pada mulanya. Tapi begitu ke yang paling fokus ke bumi, baru mulai ada perhitungan hari dan waktu, bulan, tahun, dan seterusnya. Jadi dari yang umum menjadi hal yang khusus, dari alam semesta langit bumi menjadi bumi isinya apa. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk saudara dan saya tahu dan mengerti tentang bagian ini. Hal yang berikutnya ialah yang perlu mungkin kita pelajari, bagian yang berkaitan dengan isinya. Waktu Tuhan mengatakan berfirmanlah Allah. Nah, di sini Allah dengan otoritas, kuasa, kedaulatan, dan kekuatannya menyatakan firman. Dan ketika firman itu dinyatakannya dengan kuasa, otoritas, dan kekuatannya, maka jadilah. Pada hari pertama, apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan nyatakan untuk bumi, yaitu terang. Karena bumi gelap. Kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Jadi gelap diterangi oleh terang yang Tuhan ciptakan. Jadi gelap bumi ini akhirnya ada terang. Apakah ini benda penerang? Jawabannya tidak. Ini bukan benda penerang, tapi terang yang Tuhan ciptakan. Seperti apa terang yang Tuhan ciptakan di alam semesta yang begitu gelap? Bercahaya seperti apa? Apa itu terang? Cahaya partikel kah? Atau itu bukan partikel? Gelombang kah? Atau bukan gelombang? Jadi banyak perdebatan. Lagi-lagi dalam dunia sains. Kalau terang atau cahaya itu adalah partikel atau gelombang, maka perlu penyelidikan. Ada yang mengkombinasikan terang adalah cahaya yang bergelombang dan berpartikel. Yang pasti Tuhan menciptakan itu. Sehingga bumi tidak lagi dalam kondisi gelap, diselimuti bukan dengan kondisi gelap, tapi diselimuti dengan kondisi terang. Itu hari pertama. Lalu hari kedua apa? Ya, kita baca Alkitab. Ya, kalau kita baca Alkitab, maka di situ ada darat dipisahkan dari lautan. Berarti ada darat sebelum di bumi, ada air dipisahkan, ada cakrawala. Nah, itu dipisahkan, semuanya dipisah, bisa diatur, ada tatanan yang baik. Diatur tatanannya seperti sedemikian rupa. Sistem kehidupan diatur oleh Tuhan. Ada daratan, ada juga kemudian lautan, air yang di atas, di bawah. Jadi semua diatur dengan begitu indah, begitu baik, begitu teratur. Itu tatanan yang tersedia. Tidak hanya itu, setelah semuanya sudah diatur, bagian yang ketiga adalah ada tunas tumbuh. Dari tanah tentu, tunas tumbuh. Siapa yang menciptakan tunas-tunas pertama itu? Tumbuhan, pepohonan, Tuhan. Tuhan menciptakan. Benihnya dari mana? Begitu banyak tumbuhan di bumi ini, di atas bumi. Begitu banyak pepohonan, keragaman terbentuk. Jadi keragaman itu dapat kita lihat dari penciptaan Tuhan. Keragaman, tidak keseragaman. Tidak semua pohon pinus, tidak semua pohon jambu, tidak semua pohon jati, tidak semua tanaman cabai, tidak semua tanaman tomat. Ada varian-variannya, ada perkembangan-perkembangannya. Yang berikutnya adalah diletakkan Tuhan. Matahari, ditunjukkan bahwa Tuhan menciptakan matahari untuk bumi dan planet-planet lain. Berarti ini bicara tentang terbentuknya gugusan Bima Sakti kalau dalam konstruksi berpikir kita sekarang. Nah, maka ada gugusan bintang Bima Sakti. Wah, luar biasa. Jadi diatur sedemikian rupa. Ada satelit bumi namanya bulan. Bulan tidak punya cahayanya sendiri, terangnya sendiri. Dia memantulkan terang matahari, cahaya matahari di malam hari untuk malam. Sehingga terang bulan ada di malam hari. Maka terlihatlah langit yang penuh dengan bintang-bintang. Jadi kalau siang hari pasti gak kelihatan bintang-bintang karena ada cahaya matahari yang menyinari.
Jadi memang ini hal yang sangat logis dapat dibicarakan, karena memang ketika itu ditulis disampaikan kepada manusia dan manusia memperhatikan alam dan menyimak realitas yang ada di alam berkorelasi dengan apa yang ada di alam, ya manusia bisa ngerti, bukan hayalan, bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan sesuatu yang mimpi gitu, real, konkret. Ada bintang, ada matahari, ada bulan, tapi tidak boleh disembah. Jadi penyembahan kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari itu terjadi pada zamannya Musa. Musa memperhatikan itu. Di zaman itu banyak orang yang menyembah berhala-berhala bukan buatan tangan manusia, tapi berhala-berhala buatan tangan Tuhan. Nah, ini bagian yang berikutnya. Bagian-bagian ini saya bisa jelaskan satu persatu secara detail. Yang berikutnya adalah Allah menciptakan apa? Pada hari yang keberapa? Kelima, binatang-binatang. Binatang-binatang di darat ada, ya. Ada ikan, ada burung, semuanya diciptakan. Bahkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 dikatakan bahwa itu dari tanah juga diciptakan. Tapi bukan manusia, bukan makhluk berpikir. Jadi ada instingnya, ada sistem kehidupannya otonom pada binatang-binatang. Semua diciptakan. Keragaman, ada binatang yang hidup di air, ada binatang yang hidup di darat, ada yang binatang yang bisa terbang, berkaki 2, berkaki 4, yang tidak punya kaki, yang punya sayap, yang berbulu dan tidak berbulu, semuanya diciptakan Tuhan beragam dan teratur dan punya ekosistem yang baik di alam ini. Itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari keenam adalah manusia. Nah, dari semuanya itu puncaknya adalah manusia. Manusia adalah puncak daripada penciptaan. Kapan malaikat diciptakan? Tidak dituliskan di dalam Alkitab. Karena Alkitab bukan untuk malaikat. Bisa tidak ditelusuri? Bisa ditelusuri. Asumsi-asumsi yang ada dari ayat-ayat Alkitab ada menjelaskan, tapi terpisah-pisah, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan konteks yang berbeda-beda. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini berkaitan dengan penciptaan malaikat. Tidak bisa langsung. Walaupun kita tahu nantinya ada penulis-penulis perjanjian lama yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat, kehadiran malaikat bersama di bumi ini, dan bagaimana kerjanya malaikat. Itu ada. Pendekatan saya sederhana, berarti di luar hari itu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ada Tuhan menciptakan malaikat. Kapan itu? Tidak dijelaskan. Kapan dalam pengertian waktu kita? Tadi saya katakan ada waktu yang universal, yang luasnya dan ruangnya. Waktu adalah ruang, ruang adalah waktu. Ini satu kesatuan. Lalu ada yang disebut dengan waktu kita. Nah, 6 hari ini diatur oleh Tuhan, 24 hours. Mengapa Tuhan yang tak terbatas membatasi ciptanya terbatas? Jadi ketika kita tahu bahwa Allah yang tak terbatas mengomunikasikan kebenarannya dan menyatakan bahwa semua terbatas, yaitu adalah sesuatu yang wajar. Karena dia tak terbatas, kita terbatas. Ia mengomunikasikannya dengan keberadaan manusia yang terbatas. Dengan kata lain, quote and quote, bahwa manusia juga tahu bahwa Tuhan dengan sengaja membatasi dirinya mengomunikasikan itu untuk manusia mengerti keberadaan Allah yang tak terbatas. Ini paradoks. Yang tak terbatas membatasi diri untuk berkomunikasi, berinteraksi, menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas supaya manusia bisa mengerti keterbatasan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, terima kasih untuk waktu ini. Saya sudah sampaikan beberapa hal berkaitan dengan firman Tuhan. Kiranya pada pertemuan berikutnya saudara dapat memberikan pengertian-pengertian yang mendasar. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai saudara sekalian. Amin.